Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Kajian materi kali ini tentang 20 ya, penyebab umum mengapa seseorang itu gagal ya ketika mengamalkan sebuah amalan pengasihan itu. Nah, ini teman-teman Kampus Ilmu Hikmah, Anda simak ya. Yang pertama, niat yang tidak murni dan tidak tulus ya. Jadi ketika Anda mengamalkan sebuah amalan pengasihan itu niat Anda itu tidak murni, niat Anda ini tidak tulus ya. Artinya Anda ini niat misalkan ya, ketika target katakanlah sudah kena, wes saya akan pikirannya negatif tau ya. Saya akan memanfaatkannya, saya akan ini ya. Itu kan niatnya tidak tulus ya. Jadi tidak ada rasa kasih, tidak ada rasa cinta, yang adanya nafsu belaka. Itu juga salah satu penyebab Anda ini gagal ketika Anda mengamalkan amalan pengasihan. Yang kedua, ketidaktahuan tentang cara yang benar untuk melakukan pengasihan. Ya, ini katanya dengan teknis ya. Anda tidak tahu tata caranya gitu ya. Anda hanya tahu katakanlah mengamalkan amalan pengasihan dari guru Anda. Ini dibaca 7 kali sehabis sholat 5 waktu ya. Tapi tidak semudah itu. Masih banyak rangkaian-rangkaian di dalam teknis tersebut. Ini sudah saya kupas ya, sudah ada 700 atau 800 video. Nah, itu Anda simak satu persatu. Pasti nanti ya ketika Anda paham ya pasti akan berhasil. Sepanjang Anda mengikutinya gitu. Yang kedua. Yang ketiga, kurang percaya diri atau metode yang digunakan. Artinya Anda ini tidak pede, tidak percaya diri, ragu-ragu. Ya, jadi ketika mengamalkan sebuah amalan pengasihan ini Anda ini dituntut untuk tidak ragu-ragu. Dituntut Anda ini ibaratnya apa ya? Pas gitu loh ya. Jadi tidak bergeming sedikit pun ya, pas gitu. Yang kelima, keempat ya. Ketiga ya. Kurangnya percaya diri. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, kurangnya konsentrasi atau fokus saat melakukan amalan pengasihan. Jadi ketika Anda mengamalkan amalan pengasihan itu pikiran Anda kemana-mana. Lawang kita memikirkan target saja tidak boleh gitu. Apalagi pikiran kita kemana-mana gitu. Nah, coba bayangkan. Kalau kita mengamalkan amalan pengasihan terus pikiran kita kemana-mana, ya tidak akan berhasil gitu. Tidak akan ada hasilnya. Itu yang keempat ya. Yang kelima, gangguan energi negatif atau pikiran buruk dari orang lain ya. Nah, gangguan energi negatif ini bisa jadi target ini memiliki bakaran ya. Target memiliki bakaran atau ada pesaing juga yang melakukan amalan pengasihan. Ini juga akan berpengaruh gitu loh ya. Yang keenam, penggunaan mantra atau doa salah atau tidak sesuaikan dengan situasi. Artinya Anda tidak memahami gitu, bacaan yang Anda baca. Tidak memahami bacaan yang Anda baca, tidak memahami doa, amalan pengasihan Anda. Ya, dan tidak memahami kapan waktu yang tepat ketika mengamalkan amalan pengasihan. Jadi hubungannya dengan itu. Yang ketujuh, ketidaksesuaian antara keinginan dan amalan yang dilakukan. Ya. Jadi amalan pengasihan itu kan ada tujuannya gitu. Ya, dengan keinginan Anda ini tidak sesuai gitu. Artinya miss ya. Tidak selaras. Ini juga akan menyebabkan Anda ini gagal. Yang kedelapan, kurangnya kesabaran dalam melihat hasil dari amalan pengasihan ya. Jadi Anda ini tidak sabar ya, pingin segera berhasil, tapi konsekuensi dari tindakan ketika Anda menjalani laku itu tidak maksimal gitu. Artinya Anda pingin gaji besar tapi Anda tidak pingin bekerja keras ya. Gambarannya seperti itu. Terus 9 ya,
tidak memperhatikan etika dan moralitas dalam menggunakan amalan pengasihan. Nah, jadi ketika Anda wirid, ketika Anda zikir, ini harus ada etikanya. Misalkan di tempat yang bersih, menggunakan pakaian yang bersih, Anda tidak perhatikan. Itu juga salah satu ya, yang bisa menyebabkan Anda ini gagal. Yang 11, tergantung kepada pengasihan tanpa mengambil tindakan nyata. Anda hanya mengandalkan tindakan pengasihan saja ya, tanpa tindakan nyata. Ya, tindakan nyata ini bagaimana? Ya, misalkan Anda ini harus cukup ya secara finansial ya. Artinya sandang pangan papan Anda ini sudah mapan gitu loh ya. Sehingga apa? Secara logika orang itu melihat Anda pun juga akan senang gitu loh ya. Jangan sampai Anda mengamalkan amalan pengasihan ya, tapi kenyataannya hidup Anda ini masih kekurangan. Lah bagaimana Anda mencukupi pasangan Anda ketika mereka ini sudah menjadi pasangan Anda? Lah ini yang akan berakibat fatal ya. Ini juga perlu diperhatikan. Ya. Terus yang 13 ya. Nah, 12 ya, ketidakseimbangan energi dalam diri sendiri. Misalnya terlalu banyak khawatir atau negatif. Anda mengamalkan amalan pengasihan, terus Anda ini muncul ketakutan-ketakutan, itu juga salah satu penghalang ya keberhasilan Anda di dalam mengamalkan amalan pengasihan. 13, kurangnya memahami tentang hukum alam dan energi. Nah, Anda tidak paham tentang hukum olah rasa, peka suasana alam, olah batin. Ini adalah basic dasar yang Anda harus kuasai. 14, gangguan dari entitas atau energi dari dimensi lain. Jadi ketika Anda mengamalkan amalan pengasihan, itu sudah pasti akan ada energi yang mengganggu Anda. Ini pasti. Ini juga berpengaruh ya terhadap keberhasilan ketika Anda mengamalkan amalan pengasihan. 15, rasa putus asa atau pesimis ya, yang menghalangi aliran energi positif. Jadi ketika Anda mengamalkan amalan pengasihan, terus ada gangguan, ada cobaan, ada hambatan, sing kepala pusing lah, sing gatel-gatel lah, sing menstruasi, sing wis mau macam-macam. Ini akan menjadi penghalang kesuksesan Anda. Ya, itu harus dihilangkan. 16, mengamalkan amalan pengasihan untuk tujuan yang tidak baik atau merugikan orang lain. Ya, 17, tidak memperhatikan kondisi kesehatan mental atau emosional ya. Sehingga energi Anda ini tidak fokus ya. Jadi kalau Anda emosi ya, labil terus mengamalkan amalan pengasihan, ya sudah pasti tidak akan pernah berhasil. 18, kurangnya penyesuaian terhadap perubahan situasi atau kebutuhan. Nah ini ya, Anda harus bisa adaptasi ketika mengamalkan amalan pengasihan ini. Anda harus bisa adaptasi dengan situasi dan kondisi. 19, kurangnya disiplin ya. Artinya apa? Anda tidak bisa istiqomah, tidak bisa konsisten ketika mengamalkan amalan pengasihan. Ini juga bisa menjadi sebagai penghalang ya. 20, ketidaktahuan tentang hukum karma dan konsekuensi dari penggunaan pengasihan yang tidak benar. Jadi kalau teman-teman kampus ilmu hikmah paham hukum karma terhadap tindakan Anda menjalankan amalan pengasihan, maka Anda akan lebih hati-hati, Anda akan lebih tanggung jawab, sehingga pengasihan yang Anda kerjakan itu benar-benar akan bisa berhasil, akan bisa dipertanggungjawabkan ya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.